Hai teman-teman, kembali lagi bersama Anatomi Herophilus. Aku Ayu, Aku Rama. Aku Cahya. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai pembagian umum sistema nervosum dan juga hemisferium cerebri. Simak terus videonya. Ini dia torso hemisferium cerebri yang secara keseluruhan nantinya itu akan dipisahkan menjadi dua, yaitu bagian dekstra dan juga bagian sinistra. Bagian dekstra dan sinistra itu akan terpisahkan oleh visura longitudinalis. Nah, hemisferium cerebri nantinya akan terbagi menjadi 4 lobus. Kalau di sini bagian ini adalah lobus frontalis, bagian sebelah sini ini adalah lobus parietalis, bagian sini adalah lobus temporalis, dan bagian sini adalah lobus occipitalis. Nah, lebih mudahnya untuk torso yang berwarna ini kita bisa melihat sisi yang sebelah sini itu adalah lobus frontalis, yang ini adalah lobus temporalis, yang ini adalah lobus parietalis, dan ini adalah lobus occipitalis. Nah, untuk pembagian lainnya kita bisa melihat ini merupakan midbrain atau mesencephalon, kemudian ini adalah pons atau metencephalon, dan ke bawah ini adalah medula oblongata atau mielencephalon. Nah, nantinya medula oblongata ini dia akan semakin turun, itu akan kita bisa menemukan medula spinalis. Nah, untuk dari si cerebrum itu sendiri itu disebut sebagai telencephalon, sementara untuk cerebellum itu disebut sebagai metencephalon. Baik, selanjutnya kita lanjut ke lobus frontalis. Jadi di lobus frontalis ada sulcus yang namanya sulcus centralis. Nah, sulcus centralis ini membagi lobus frontal dengan lobus parietal. Selanjutnya di depan dari sulcus centralis ada gyrus yang namanya gyrus precentralis. Di depan ada 2 sulcus. Nah, sulcus yang pertama namanya sulcus frontalis superior, dan yang di bawah namanya sulcus frontalis inferior. Kedua sulcus ini membagi lobus frontal menjadi 3 gyrus. Gyrus yang di atas namanya gyrus frontalis superior, yang di tengah namanya gyrus frontalis medius, dan yang di bawah namanya gyrus frontalis inferior. Nah, dari bagian sini kita bisa lihat bagian corpus callosum. Di atas corpus callosum ada gyrus yang namanya gyrus cinguli. Nah, di atas gyrus cinguli ada sulcus yang namanya sulcus cinguli. Nah, sekarang kita akan membahas tentang area Brodmann di lobus frontal. Di area gyrus precentralis ada area Brodmann 4 yang mengatur motorik. Di depan area Brodmann 4 ada area Brodmann 6 yang mengatur premotorik. Di depan area Brodmann 6 ada area Brodmann 8 yang mengatur optokinetik frontal. Di bawahnya ada area Brodmann 44 dan juga 45 yang mengatur tentang pusat bicara motorik. Selanjutnya kita akan bahas tentang lobus parietal. Di bawah dari sulcus centralis ada yang namanya gyrus postcentralis. Kemudian di sini ada 2 sulcus yang membagi lobus parietal menjadi 2 lobulus. Sulcus ini namanya sulcus intraparietalis. Nah, lobulus yang atas namanya lobulus parietalis superior, yang di bawah namanya lobulus parietalis inferior. Nah, di bagian sini ada juga tonjolan yang namanya gyrus angularis dan gyrus supramarginalis. Nah, di bagian sini ada bagian yang namanya cuneus. Di atas cuneus ada bagian yang namanya precuneus. Nah, sekarang kita bakal bahas area Brodmann di lobus parietalis. Pertama, di sekitaran area gyrus postcentralis ada area Brodmann 312 yang merupakan area somatosensorik. Kemudian di sekitaran gyrus supramarginalis ini ada area Brodmann 40 atau merupakan area idiomotor. Nah, di sekitaran gyrus angularis ini merupakan area Brodmann 39 atau daerah integrasi umum. Di atasan ada area Brodmann 7 dan 5 merupakan area asosiasi somatosensorik. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan bahas lobus temporalis. Dimulai dari yang pertama, itu kita bisa lihat sulcus di sini.
Di sini namanya sulcus lateralis. Yaitu di sini ada 3 gyrus utama. Yang pertama itu ada gyrus temporalis superior, ada gyrus temporalis medius, dan yang terakhir itu adalah gyrus temporalis inferior. Nah, pembagi 3 gyrus ini itu adalah sulcus. Di sini terdapat sulcus temporalis superior, dan yang terakhir ini merupakan bagian dari sulcus temporalis inferior. Jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian ini. Ujung ini disebut dengan bagian dari ulcus. Setelah itu ada juga bagian gyrusnya di sini disebut dengan gyrus parahipokampalis. Dan kita bisa juga lihat di sini sulcusnya disebut dengan sulcus colateralis. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu adalah area Brodmann pada lobus temporalis. Kita bisa melihat di sini, di situ adalah area Brodmann 41 dan 42, yaitu area pendengaran primer. Setelah itu ada di sini bertepatan juga dengan gyrus temporalis superior, itu terdapat area Brodmann 22 yang berfungsi sebagai area asosiasi pendengar. Jadi sekarang kita lanjut ke bagian gyrus sulcus dari lobus occipitalis. Nah, kita bisa melihat dari garis ini hingga ke sini, ini merupakan sulcus parieto occipitalis. Nah, kemudian kita bisa melihat ke arah sini, itu adalah area Brodmann dari lobus occipitalis. Nah, di bagian sini, ini merupakan area Brodmann 19, dan ini merupakan area Brodmann 18, dan bagian ujung merupakan area Brodmann 17. Area Brodmann 19 dan 18 adalah untuk area asosiasi penglihatan, kemudian area Brodmann 17 adalah untuk area penglihatan primer. Nah, selain itu, pada lobus occipitalis terdapat area yang sebelah sini, itu disebut sebagai cuneus, dan yang sebelah sini, ini adalah gyrus lingualis. Sekian video dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!